Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudaraku semuanya, para pemirsa, para penonton, warga, masyarakat dan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai, semoga Anda semuanya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selamat dari segala macam bencana dan hal yang menakutkan termasuk COVID-19 ini, dan dimudahkan segala urusan, sukses serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, tanggal 25 Muharram berkaitan dengan juz 25. Pada hari ini juz 25 tentu ada beberapa surat, ya, surat Fussilat tinggal satu halaman, ya, dan surat Asy-Syura yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf terputus-putus, dan kemuliaan Al-Quranul Karim, surat Az-Zukhruf begitu juga diawali dengan huruf terputus-putus dan juga kemuliaan Al-Quranul Karim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, di antara ayat yang kemudian ada surat Ad-Dukhan, meskipun tentang asap yang akan meliputi alam ini, salah satu tanda kiamat besar, tapi diawali pula dengan surat atau huruf al-muqatta'ah yang kemuliaan Al-Quran. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Terakhir adalah surat Al-Jathiyah, artinya orang yang tersungkur di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua manusia dan makhluk Allah tersungkur di hadapan Allah, artinya apa? Tunduk dalam keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah. Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, dan kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka di hari ini berdasarkan beberapa yang terkait dalam juz 25, kita mengambil tema namanya jaulah. Jaulah itu bahasa Arab infinitif dari jala yajulu jaulatan. Awalnya orang yang berputar-putar atau hewan yang digunakan untuk memutar ar-roha, gilingan yang dulu dipakai untuk menggiling gandum, ya kan, roha. Itu bisa dikatakan jala yajulu, jadi dia berjalan tapi memutar berkeliling, jaulatan, maka perputaran atau jadi perjalanan. Maka jadi bisa diartikan juga perjalanan, tapi jauh lebih umum daripada sirah, saro yasiru sayrotan. Kalau itu yang perjalanan yang menggunakan kaki awalnya dan perjalanan musafir, nah gitu. Kalau ini tidak, bisa lebih umum, bisa digunakan kepada binatang, ya kan, yang berputar-putar, itu artinya juga yadur atau jaulah. Ya, jaulah ini kemudian dipakai untuk salah satu arti yang khusus, yaitu jaulah ma'al Quran, yaitu jaulah ma'al Quran, artinya sesuatu pergerakan yang berulang kali
karena jadi misalnya setiap pekan ada, setiap pekan ada, maka ini adalah sesuatu yang berulang, beda dengan jadi perjalanan yang menggunakan kata siroh atau saro, ya siru sairotan. Ya, maka jaulah ini lebih umum dan kemudian bisa diartikan khusus. Yang ketiga, dia mempunyai arti yang berulang kali. Makanya orang yang jadi berputar-putar misalnya itu disebut jaulah juga. Nah, ketika sudah diangkat kepada topik yang lebih khusus, maka jaulah ma'al Quran bisa menjadi ciri khas suatu kegiatan. Misalnya di antara salah satu kegiatan di Pondok Pesantren Al-Haya itu ada istilah atau terminologi namanya jaulah ma'al Quran, yaitu berjalan bersama Al-Quranul Karim. Kalau diartikan secara letterlek, secara harfiah, maka adalah perjalanan Al-Quranul Karim. Tapi secara longgar maka jadi mempunyai program, jadi setiap waktu tertentu berjalan untuk mensosialisasikan Al-Quran, untuk berbicara terkait dengan Al-Quranan, meskipun ketemu dengan orang-orang secara umum, ketemu dengan santri mungkin secara spesifik, atau ketemu dengan para tokoh, ya kan, maka ini semuanya adalah jadi disebut jaulah ma'al Quran, karena alur intinya yang akan dituju adalah demi Quran. Maka kita lakukan banyak program dan banyak agenda, banyak mata acara, dan jadi untuk Al-Quranul Karim, untuk mengizhar atau mengeksiskan Al-Quranul Karim. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada titik temu, yaitu dengan yang namanya perjalanan, ya, secara umum dan kemudian secara khusus jaulah ma'al Quran. Nah, di juz 25 ini ada jadi dari surat Asy-Syura, surat Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan, surat Al-Jathiyah, maka di awalnya adalah ada ayat yang jadi berbicara tentang Al-Quranul Karim. Maka jadi azamatul Quran, kemudian kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran yang berhubungan dan mempunyai efek, ya kan, dan pengaruh, jadi menjadi mulianya atau bahagianya siapa saja yang berjalan jadi untuk Al-Quran ini, ya, meskipun tentu ada lelahnya, ya kan, ada ngantuknya, ya, dan mungkin di dalamnya juga mungkin karena dari efek ngantuk, efek lelah itu mungkin ada kesal, ya kan, kesal pikiran, kesal badan, kesel namanya kalau bahasa Jawa itu, kesel badan itu pada lelah, pada capek. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin kesal itu orang agak marah, ya kan. Nah, tapi secara umum adalah orang yang mengadakan jaulah jadi ma'al Quran, maka mengikuti azamatu al-hadaf tadi, yaitu mulianya sebuah tujuan, dan di situ memang segala macam ditempuh. Bahkan kalau perlu ada jadi kolega yang perlu dikukuhkan, dikuatkan, ya kan, untuk menjadi bagian dari mas'ul atau yang mempunyai responsibilitas, tanggung jawab, maka dikukuhkan. Maka itu juga demi Al-Quranul Karim. Kalau kemudian ada para simpul masa, ada tokoh masyarakat, orang yang mulia yang bisa diajak duduk bersama dan bisa diajak melingkar jadi untuk kemuliaan Al-Quran, maka itu juga dilaksanakan. Meskipun tidak sedikit bisa juga masuk ketika ada orang yang belum bisa memahami, maka bisa juga menimbulkan jadi sebuah dhon atau sebuah prasangka, atau memang kalau sengaja itu dibangun, maka adalah jadi ada sebuah upaya-upaya jadi agar jaulah ma'al Quran itu jadi tidak bisa berjalan dengan lancar, maka itu akan masuk
dengan ungkapan yang dinukil, dan jadi sebagian mengatakan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang mempunyai kesenangan, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan, mempunyai tujuan, itu pasti aja jadi ada kendala dan ada yang menghasudi. Apa menghasudi? Hasad. Hasad itu bisa dimaknai adalah jadi syirik, ya kan, kalau ini, atau maknanya iri awalnya. Jadi maknanya iri, ya itu di dalam dunia orang yang punya tujuan, maka karena ada miskomunikasi atau misunderstanding, ya kan, understanding, ya kan, kemudian ada mungkin tidak sejalan, ya kan, tidak sejalan, maka kemudian ini pun muncul meskipun jadi tema yang dibahas adalah kemuliaan Al-Quranul Karim. Ya, jadi apapun tindakan, ikhtiar, upaya yang berputar, melingkar, berjalan menuju untuk, ya kan, azamatul Quran, atau mengeksplorasi, menggali azamatul Quran agar sampai kepada publik dengan segala tingkatannya. Ada yang belum tahu maka sedikit-sedikit menjadi tahu, ada anak-anak kemudian di level itu kemudian menjadi tahu, ada orang remaja di level itu menjadi bisa, kemudian ada orang tua di level itu menjadi bisa. Maka seluruh jadi perjalanan ini itu adalah disebut jaulah ma'al Qur'anil Karim, termasuk jadi ngambil istirahat di sebuah area itu adalah bagian dari jaulah ma'al Qur'anil Karim. Subhanallahil azim. Jadi saudaraku, pemirsa dan penonton semuanya, ketika kita bisa jadi mengungkap ini, maka jadi bisa dipilah, bisa dibedakan, ya kan. Jadi secara niat semuanya adalah tinggi dan semuanya adalah besar. Secara perbuatan maka bisa ada agenda primer dan ada agenda sekunder, bahkan ada agenda jadi tersier. Kalau itu jadi semuanya menjadi sebuah jadi kesatuan yang menyatu, yang jelas tidak nyata-nyata, itu adalah suatu perbuatan yang terlarang, maka itu masuk di dalam jadi nama jaulah ma'al Qur'anil Karim. Mudah-mudahan perjalanan-perjalanan kita, agenda-agenda kita yang bertujuan untuk jadi mengekspos, mengeksiskan, menertibkan, menyebarkan Al-Qur'anul Karim, ini adalah masuk di sini, jadi meluaskan, melebarkan, meningkatkan, menambah personil dan seterusnya. Jadi itu adalah jaulah ma'al Qur'anul Karim, termasuk jadi bagaimana memberikan contoh-contoh yang terkait langsung dengan Al-Quran, apakah itu murojaah, simaan, menjelaskan, memahamkan dan seterusnya. Alhamdulillah, dan semua rombongan berapapun itu, maka disebut para peserta jaulah ma'al Qur'anil Karim dan mendapatkan jadi pahala, ya kan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan di tempat yang indah sekali. Jadi di hari yang ke-25 Muharram, hari Ahad, ya, hari Ahad, dan tentu bersamaan Masehi 13 Masehi. Ya, tentang perjalanan manusia juga, karena Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dari tahapan ke tahapan sampai tahapan terakhir ini adalah sebuah perjalanan, dan ini juga lain lagi, tapi itu ketemu di kata perjalanan kalau dalam bahasa Indonesia, tapi lebih tepat adalah fase dan tahapan-tahapan jadi manusia. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan para pemirsa dan penonton bisa mengambil manfaat dari jaulah ma'al Qur'anil Karim ini,
dan bisa didengarkan ulang, dan untuk kita sendiri lebih mengokohkan, memahamkan, jadi tentang jauhlah ma'al Qur'anil Karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.